Proses juga tergantung pada Himbara dalam melakukan peran transferan ke KKS. Ibu-ibu sudah ada bocoran dari pendamping jadwal fix penyaluran PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025. Kementerian Sosial telah mengagendakan proses pencairan untuk yang disalurkan lewat kartu KKS BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Jumlah nominal yang bakal diterima kira-kira berapa ya sahabat-sahabat semua akan kita terima di pencairannya ini? Apakah bakalan berkurang atau bertambah? Nah, simak terus info lengkapnya terkait dengan bocoran jadwal penyaluran dan jumlah nominal yang akan diterima oleh KPM. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di akhir pekan yang ceria. Semoga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita memasuki pekan keempat di bulan Januari, di mana pencairan bansos di bulan Januari ini bertahap, tapi pasti mengenai penyaluran PKH di tahun 2025 ini. Sedianya akan digunakan sumber data baru yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional yang menggeser DTKS yang selama ini digunakan dalam penyaluran bantuan sosial. Namun informasi terakhir bahwa data DTKS masih akan digunakan di tahap 1 tahun 2025 ini. Jadi kegalauan atau kerisauan mungkin mengenai apakah masih menerima bantuan sosial akhirnya terjawab sudah. Data DTKS masih digunakan sehingga mengobati kekhawatiran sahabat-sahabat yang selama ini menerima PKH dan BPNT. Oleh karena pencairan bansos PKH dan BPNT di tahap 1 tahun 2025 ini menggunakan data DTKS, yaitu yang masih dijadikan dasar. Jadi bisa saja penerima tahun 2024 lalu masih mendapatkan bantuan seperti PKH dan BPNT, KIP dan juga BLT. Nah, pemerintah akan menggunakan data baru pada tahap kedua dan tahap ketiga di tahun 2025 ini. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, dengan adanya kebijakan tersebut, maka nama-nama penerima yang dipastikan akan cair memang sangat membutuhkan bantuan sosial dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada masing-masing jenis bantuan sosial yang disalurkan. Dan juga dipastikan tidak ada penerima bantuan sosial dari kalangan ASN, TNI Polri maupun pensiunan ASN. Namun perlu dicatat ya sahabat-sahabat sekalian, tidak semua KPM yang menerima pencairan bantuan PKH di tahap lalu secara otomatis menerima kembali pada penyaluran PKH tahap 1 tahun 2025. Bila mana KPM tersebut atau yang bersangkutan dianggap sudah mampu dan bisa berdiri sendiri tanpa menerima lagi bantuan sosial, atau KPM mengundurkan diri secara sukarela. Nah, guna memberikan kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan bantuan sosial. Nah, selain dari sistem graduasi PKH, KPM perlu mengetahui bahwa bantuan PKH adalah bantuan bersyarat yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat Indonesia yang miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS. Dalam penyaluran bantuan sosial PKH, Kemensos selalu menerima SK terbaru terkait daftar para penerima bantuan sosial. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, hal tersebut seiring dengan adanya perubahan data yang terus berlangsung, sehingga saat bahkan setiap bulan proses verifikasi kelayakan data KPM itu dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga tentunya penerima di setiap tahap akan berbeda-beda. Lalu bagaimana agar para KPM atau masyarakat miskin bisa kembali menerima bantuan PKH di tahap selanjutnya? Nah, karena setiap KPM memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh KPM agar pencairan tahap selanjutnya bisa kembali diterima. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi atau tidak layak, maka bantuan sosial tidak bisa cair. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, yang pertama
Agar bansos PKH bisa cair itu harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Sosial. Yang kedua, dinyatakan layak oleh pemerintah daerah karena setiap bulan itu melakukan verifikasi kelayakan. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi SIKNJ. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat, masih memiliki komponen PKH yang meliputi komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil, balita, pendidikan anak usia SD, SMP, SMA, dan komponen kesejahteraan sosial lansia atau disabilitas berat. Kemudian yang keempat yaitu sahabat-sahabat, bagi yang memiliki komponen pendidikan tentunya harus atau wajib terdata di data Dapodik dan sinkron data DTKS. Jika Dapodik tidak aktif, maka bansos untuk komponen pendidikan tidak bisa dicairkan. Nah, sahabat-sahabat YouTube, bukan penerima upah atau gaji UMP atau UMK. Yang keenam, ya sahabat-sahabat, bukan pegawai atau pekerja yang bersumber gajinya dari negara, baik itu APBN atau APBD. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah syarat-syarat yang harus dimiliki para KPM agar bantuan PKH di tahap 1 tahun 2025 bisa diterima kembali. Kemudian informasi tentang bocoran jadwal pencairan dari pendamping sosial sebagaimana informasi yang didapatkan di media sosial, di mana salah satu KPM PKH menginformasikan bahwa sudah ada bocoran jadwal pencairan PKH pendamping sosial. Nah, berikut informasinya. Alhamdulillah, hari ini pertemuan rapat PKH sudah ada info valid dari pendamping. Mengenai pencairan tahap 1, katanya dilihat dari PKH cair kembali per 3 bulan. Baik itu KKS maupun lewat kantor pos. Biasanya bakalan cair di akhir Februari dan di minggu-minggu pertama bulan Maret. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, alhamdulillah, demikian bunyi postingan salah satu grup mengenai informasi KPM yang didapat dari pendamping sosial. Jika berpatokan pada SIKNJ yang terlihat, sahabat-sahabat, memang nampaknya seperti itu. Bahwa periode yang muncul itu per 3 bulan salur seperti di tahun 2023 kemarin. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, adapun nominal bantuan PKH per 3 bulan dan per tahunnya untuk ibu hamil Rp750.000 per 3 bulan atau 3 juta per tahun. Anak usia 0 hingga 6 tahun Rp750.000 per 3 bulan atau 3 juta per tahun. Dan SD Rp225.000 per 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Dan SMP sederajat Rp375.000 per 3 bulan atau 1,5 juta per tahun. SMA Rp500.000 per 3 bulan atau 2 juta per tahunnya. Lansia 60 tahun ke atas Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Disabilitas Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Nah, sahabat-sahabat YouTube sekalian, hanya ini informasi dan semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.